Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bahasa bersama saya Malia. Kali ini adik-adik kita pelajari mengenai surat pribadi dengan struktur suratnya dan tanda baca. Pada umumnya, surat pribadi memiliki unsur-unsur atau struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggal surat, yaitu menunjukkan tanggal surat tersebut ditulis. Yang kedua adalah alamat surat, biasanya adalah tujuan si pengirim terhadap yang berhak menerima surat tersebut. Dan yang ketiga adalah salam pembuka. Bagian surat ini merupakan kata pembuka yang mengawali pembicaraan. Biasanya meliputi 3 unsur pokok. Yang pertama adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Dan terakhir, salam penutup dari si pengirim. Ini merupakan contoh sebuah surat pribadi dari seorang sahabat terhadap sahabatnya yang lain. Struktur yang pertama kita lihat paling atas adalah mengenai tempat tanggal surat. Contohnya adalah Yogyakarta 11 April 2011. Terus yang selanjutnya adalah tujuan surat. Kalimatnya adalah jumpa sahabatku Manda di kota hujan. Terus salam pembuka, hai Manda, dan diikuti oleh pembuka surat, diisi surat, penutup surat, salam penutup, dan nama dari si pengirim beserta tanda tangan. Sudah terlihat bukan adik-adik bahwa surat pribadi biasanya menggunakan kata-kata yang sangat familiar dan bersahabat. Tapi adik-adik jangan lupa penggunaan tanda baca dalam penulisan surat. Itu jangan sampai diabaikan. Karena tanda baca merupakan hal penting dari sebuah surat. Tanda baca apakah saja yang perlu kita perhatikan? Yang biasanya kita sering temuin adalah penggunaan tanda titik. Biasanya tanda ini berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita, untuk menuliskan singkatan, nama, dan gelar, serta menuliskan angka-angka. Saya kasih contoh. Yang pertama adalah aku harap kakak pulang pada libur hari raya bulan depan. Yang kedua adalah Muhammad Yamin. Bagian ketiga SDR dalam artian adalah saudara. Terus ada juga gelar sarjana ekonomi disingkat menjadi SE dengan tanda titiknya. Terus juga profesor disingkat menjadi Prof. Di situ juga untuk menunjukkan pukul 1:30 menit 20 detik. Jadi paham kan penggunaan tanda titik adik-adik? Adik-adik, nggak kalah penting juga penggunaan tanda koma. Biasanya tanda koma digunakan banyak kepentingan ya. Di antaranya adalah digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Contohnya, aku pergi ke rumah nenek bersama ayah, ibu, dan kakak. Di situ terlihat ada tanda koma ya. Sekarang yang keduanya adalah biasa digunakan untuk nama, alamat atau bagian-bagian alamat, tempat, tanggal, serta tempat dan wilayah atau negeri yang secara berurutan. Contoh, Jalan Anggrek 25 Denpasar, Bali. Contoh yang ketiga ya dek, digunakan di belakang kata penghubung. Contohnya adalah, jadi aku harap kakak akan cepat pulang ke Cianjur. Sekarang bagian tanda tanya. Saya kasih contoh langsung, apa kabarmu? Atau apa kabar kamu? Dan gak kalah penting biasanya dalam surat pribadi ada tanda elipsis, yaitu titik. Banyak sekali titiknya ya adik-adik. Contoh kalimatnya, aku pikir, aku bisa datang besok.
Tanda elipsis ini berfungsi untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran kali ini. Silahkan dilanjutkan lagi pembelajarannya dan nantikan lagi video pembelajarannya minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.